Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmiati di mata kuliah Media Berbasis TIK. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan media PowerPoint. Materi yang saya ambil yaitu penjumlahan vektor. Ini adalah tampilan awal atau cover dari PPT yang saya buat. Kemudian kita masuk ke homepage. Di sini ada 3 pilihan menu. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada materi, dan yang ketiga ada kuis. Di kompetensi, ketika kita mengklik kompetensi, kita akan diberi pilihan yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Dan pada pertemuan kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor baik dengan cara grafis atau metode analisis yaitu dengan rumus kosinus. Dari kompetensi kita masuk ke materi. Di materi ini ada penjumlahan vektor, ada penjumlahan vektor secara grafis, secara analisis, dan yang terakhir ada menghitung resultan vektor. Langsung saja ke penjumlahan vektor. Seperti yang telah kita ketahui, besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai dan satuan, juga memiliki arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan perpindahan. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan. Contohnya besaran-besaran yang ada pada besaran pokok. Vektor dapat digambarkan dengan anak panah seperti berikut. Kemudian di sini ada penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada anak kecil yang sedang bermain layangan. Penerapan vektor sehari-hari ini saya menggunakan animasi yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya ada penjumlahan vektor secara grafis. Yang pertama ada metode segitiga. Cara mencari resultan vektor dari segitiga yaitu R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Resultan vektor keduanya memiliki sifat komutatif. Yang kedua yaitu metode jajar genjang. Cara mencari resultannya yaitu akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B kali kosinus derajat dari vektornya tersebut. Kemudian metode poligon. Cara mencari resultan vektor dari metode poligon yaitu R sama dengan A tambah vektor B ditambah vektor C. Kedua persamaan resultan ketiga vektor memiliki sifat asosiatif. Selanjutnya ada komponen vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor pada bidang koordinat X dan Y seperti berikut. Selanjutnya kita kembali ke menu materi. Tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor, kemudian penjumlahan vektor secara grafis. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjumlahan vektor secara analisis. Bisa kita lihat di layar, di sini ada vektor di sumbu X dan di sumbu Y. Cara mencari resultannya yaitu R sama dengan akar dari sigma X pangkat 2 ditambah sigma Y pangkat 2. Dan untuk mencari arah resultan vektornya yaitu tangan B sama dengan sigma Y per sigma X. Kita kembali ke menu materi, kita klik ke menghitung resultan vektor. Di sini kita menggunakan VBA dari kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana ini kita dapat menghitung resultan vektor metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Misal, di nilai A, misalkan vektor A kita beri 5, vektor B kita beri 7, vektor C kita beri 3, dan sudutnya 60 derajat. Klik hitung, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita ingat tadi metode segitiga resultannya adalah A plus B. 5 tambah 7 sama dengan 12.
Kemudian untuk metode poligon, yaitu A plus B yang ditambahkan C. 5 tambah 7 tambah 3, hasilnya 15. Dan untuk metode jajar genjang ini agak sedikit kurang tepat ya, karena mungkin kesalahan dari rumus PBA-nya atau apa, saya kurang tahu, tapi sudah saya coba tapi tetap salah. Menghapusnya kita tinggal klik delete, maka nilai yang tadi kita masukkan akan terhapus semuanya. Kemudian dari menu materi ini mungkin cukup sekian, kita beralih ke menu kuis. Di menu kuis ini kita klik mulai, maka akan muncul masukkan namamu. Kita coba masukkan nama kita. Kemudian klik OK, maka akan muncul MSG box, yaitu ayo dimulai kuisnya Asmi. Kemudian kita mulai kuisnya. Di sini ada 2 buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus, besarnya masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah, misalkan kita klik di sini jawabannya C, maka akan muncul MSG box. Kamu yakin dengan jawaban kamu? Kita klik ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk soal-soal berikutnya. Ketika kita sudah selesai mengerjakan kuisnya, kita dapat melihat skor. Di sini tinggal klik skor, maka akan muncul fighting, kamu harus belajar lagi. Jawaban benar kamu adalah 6 dan skor kamu adalah 60. Kita klik OK. Di sini setelah menu skor ini, kita dapat kembali ke homepage di panah kiri atau keluar ke panah kanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur PBA apa saja yang kita gunakan di PowerPoint yang telah kita buat. Yang pertama di sini ada theme A-string. A-string ini digunakan untuk memanipulasi kata. Kan as integer di sini untuk memanipulasi angka. Di sini kita gunakan sub hasil skor. Nah, untuk menghitung skor tadi di sini ada if jawaban. Nah, ketika jawaban lebih dari 7, maka di MSG box akan muncul selamat kamu berhasil. Dan ketika kurang dari 7, MSG box akan menampilkan fighting, kamu harus belajar lagi. Nah, seperti tadi kita kan nilainya kurang dari 7, yaitu tadi yang benarnya hanya 6. Maka yang muncul yaitu kamu harus belajar lagi. Untuk sub benar di MSG box akan muncul yakin dengan jawaban kamu ketika kamu setelah mengklik jawaban kamu. Begitupun dengan sub salah. Kemudian di sini ada ambil input nama. Nah, di ambil input nama ini ada kolom untuk memasukkan nama. Kemudian di sini ada akan muncul MSG box berupa ayo mulai kuisnya. Nama kamu yang tadi ditulis di masukkan nama. Kemudian ada sub mulai. Sub mulai ini muncul sebelum input nama. Jadi susunannya adalah input mulai dulu terus input nama. Nah, untuk tadi ada kalkulator sederhana. Coding untuk kalkulator sederhana ini saya menggunakan RS sama dengan val A plus val B. RS di sini adalah resultan vektor metode segitiga
yaitu kan tadi rumusnya vektor A ditambah vektor B. Kemudian ada rumus RJG. Di sini RJG adalah resultan vektor metode jajar genjang. Namun entah apa yang kurang, jadi di kalkulator tadi ada yang salah sedikit. Kemudian ada resultan vektor metode poligon, yaitu val A plus val B ditambah val C. Kemudian yang terakhir ada hapus data. Ketika kita mengklik hapus data, maka data yang kita masukkan di kolom A, B, C, D sampai hasil penjumlahan di resultan vektor segitiga, poligon, dan jajar genjang akan terhapus semuanya. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.